Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salman dengan NIM 203200034. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Analisis Manajemen Konflik dengan Realitas atau Peristiwa. Realitas konflik. Konflik realistis dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Realistic Conflict Theory yang disingkat dengan RCT. Konflik realistis adalah teori sosial yang menunjukkan bahwa konflik dapat muncul antara kelompok orang yang berbeda yang memiliki tujuan berbeda dan bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas. Menganalisis konflik. Proses analisis konflik bisa dilakukan melalui beberapa komponen, yaitu memahami konteks masalah, menganalisis dinamika konflik yang terjadi, memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik, menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik, dan menganalisis pendekatan perdamaian yang memungkinkan. Beberapa kasus manajemen konflik yang terjadi di organisasi publik. Konflik saat mengerjakan pekerjaan, mulai dari pengutamaan prioritas, pembagian pekerjaan yang tidak sesuai beban, dan perbedaan ekspektasi. Konflik gaya kepemimpinan. Perbedaan gaya kepemimpinan oleh manajer dari beberapa departemen atau divisi yang bekerja sama akan menyebabkan dua atau lebih bagian tersebut mengalami perbedaan visi. Konflik etnik dan perencanaan manajemen multikultural dan subkultural. Konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua kelompok etnis atau lebih. Terus multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok masyarakat yang secara kultural, ekonomi mengalami fragmentasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sedangkan subkultural adalah sekelompok orang dengan budaya yang membedakan diri dari budaya induk di mana mereka berada. Kebudayaan dalam subkultur mengacu pada seluruh cara hidup yang menjadikan dunia ini hanya dapat dipahami oleh anggota atau kelompoknya saja. Gaya manajemen konflik. Ada beberapa gaya manajemen konflik yang dapat digunakan dengan menghindari nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, primordialis, perasaan kesukaan yang berlebihan. Yang kedua, superior, menganggap lebih rendah suku yang lain. Yang ketiga, etnosentrisme, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Yang keempat, diskriminatif, sifat yang membeda-bedakan. Dan yang kelima, stereotip, konsepsi mengenai sikap suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Studi kasus manajemen konflik lintas budaya. Manajemen berperan sebagai alat komunikasi. Manajemen konflik lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok karena perbedaan latar belakang masing-masing komponen dalam kelompok tersebut. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk saling berbagi budaya dan kelompok sosial. Di Indonesia, konflik yang disebabkan karena perbedaan budaya dapat mengancam struktur keamanan dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa peristiwa yang dapat menggambarkan konflik antar budaya, yaitu sebagai berikut. Konflik Lampung Utara dan Lampung Selatan yang dilatar belakangi adanya faktor perbedaan budaya. Dan konflik Aceh dan Jawa. Ini juga dilatar belakangi adanya perbedaan budaya antar kebudayaan yang ditambah lagi dengan beberapa penyebab lain yang menimbulkan terjadinya konflik. Dan tragedi Sampit di Kalimantan Tengah merupakan pecahnya kerusuhan antar etnis Indonesia. Konflik ini terjadi antara Dayak asli dengan warga migran Madura dari Pulau Madura. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai analisis manajemen konflik dengan realitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.